Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Sebagai sebuah informasi, kitab suci Taurat itu berisikan 613 hukum yang sangat rinci. Ada 365 hukum yang berisi larangan dan sisanya 248 hukum berisi keharusan untuk dilakukan. Semua hukum tersebut dilihat sebagai wahyu langsung dari Allah agar dilaksanakan oleh bangsa Israel. Ketika orang Farisi menanyakan kepada Yesus hukum mana yang terbesar dari ke-613 hukum Taurat, Yesus dengan mudah menunjukkan hukum utama yang di dalamnya mencakup keseluruhan hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu hukum kasih. Hukum kasih menjadi omnibus law, menjadi sebuah produk hukum baru yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik dalam relasinya dengan Allah maupun dengan sesama. Referensi hukum kasih ini diambil Yesus dari kitab Taurat itu sendiri, yaitu dari kitab Ulangan dan kitab Imamat. Dalam kitab Ulangan, bab 6 ayat 5, tertulis demikian: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sementara dalam kitab Imamat bab 19 ayat 18 tertulis: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka benarlah perkataan Yesus dalam Matius bab 5 ayat 17 bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, tetapi untuk menggenapinya. Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi dengan mempromosikan kembali omnibus law Allah, yaitu hukum kasih, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Dan itulah iman yang hidup, kata Santo Yakobus. Iman yang sungguh dijiwai oleh perbuatan-perbuatan kasih. Sebab iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Atau seperti perkataan Santo Yohanes, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat tidak pernah kekurangan teori hukum kasih dalam pikiran mereka. Mereka juga tidak pernah kekurangan bahan untuk mengajarkan kasih kepada orang lain. Namun satu hal yang seringkali mereka lupakan, bahwa kasih itu pertama-tama bukan sebuah kata benda yang dipikirkan, yang ditulis, atau yang diajarkan. Tetapi kasih itu adalah sebuah kata kerja yang menuntut setiap orang untuk mengasihi secara tulus dan spontan. Kalau tanpa digerakkan oleh kasih yang tulus dan spontan, Santo Martinus dari Tours tidak mungkin memotong mantelnya yang indah untuk diberikan kepada seorang pengemis pada musim dingin. Kalau tanpa digerakkan oleh kasih yang tulus dan spontan, tidak mungkin Santo Fransiskus Assisi menolong orang miskin dan penderita lepra dengan uang yang diperolehnya dari mengemis. Kalau tanpa digerakkan oleh kasih yang tulus dan spontan, tidak mungkin juga Santo Yohanes Paulus II mengampuni Mehmet Ali Aka yang pernah menembaknya. Kalau tanpa digerakkan oleh kasih yang tulus dan spontan, tidak mungkin juga Beato Carlo Acutis membeli kantong tidur untuk tunawisma dari tabungannya. Inilah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang tidak pernah memisahkan ritus dan aktus. Kasih yang tidak pernah memisahkan altar dan pasar. Kasih yang tidak pernah memisahkan doa dan kerja. Kasih yang tidak pernah memisahkan menerima dan memberi. Kasih yang tidak pernah memisahkan tubuh Kristus
dengan tubuh sesama yang terluka, yang menderita, dan juga yang sakit. Mengasihi memang tidak mudah, tetapi kalau kita berhenti mengasihi Allah dan sesama, berarti kita juga berhenti menjadi pengikut Kristus. Paus Fransiskus pada misa Yubileum untuk remaja pada hari Minggu tanggal 24 April 2016 yang lalu di Basilika Santo Petrus menyerukan agar para remaja tidak melupakan kasih sebagai dasar hidup orang Kristiani. Paus Fransiskus berkata begini, kasih itu satu-satunya dokumen yang berlaku untuk mengidentifikasikan kita sebagai orang Kristen. Jika kartu itu sudah mati dan tidak diperbarui, kita berhenti menjadi saksi Kristus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang mau saya katakan di akhir renungan ini. Kasih itu identitas saya dan juga identitas Anda. Sebab kasih adalah omnibus law-nya kita, kaum Kristiani. Sekian renungan untuk hari ini. Tuhan memberkati Anda.